Akhir-akhir ini kita melihat berita-berita dan informasi yang beredar di media-media tentang keberhasilan atau capaian pembangunan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Misalnya ada berita tentang pembangunan infrastruktur, yakni jalan tol, bandara, bendungan, dan sebagainya. Juga berita tentang turunnya angka kemiskinan serta berbagai program sosial lainnya seperti bantuan langsung tunai dan kartu prakerja. Namun, berita yang mencerminkan prestasi pemerintah yang mengkomunikasikan pencapaian-pencapaian itu ternyata justru dikritik oleh media. Media menuduh bahwa komunikasi publik seperti itu sebagai kampanye yang menyesatkan untuk tujuan memoles citra Joko Widodo. Praktek seperti itu menurut media ini sangat tidak pantas. Mengapa? Karena katanya menggunakan anggaran negara yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak. Media juga mempertanyakan apakah komunikasi publik tersebut merupakan bentuk transparansi atau justru masuk dalam kategori propaganda. Benarkah seperti yang dituduhkan media, ada operasi memoles citra Jokowi? Kita bahas setelah ini. Di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah gencar menyampaikan berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama 2 periode kepemimpinan Joko Widodo. Program-program itu misalnya pembangunan jalan tol di berbagai daerah, kemudian pembangunan bandara di beberapa wilayah, kemudian kawasan ekonomi khusus atau program strategis nasional, telah menjadi bahan yang selalu disampaikan secara luas kepada publik. Bahkan kita lihat di platform media sosial, kita juga melihat unggahan para pengaruh yang menyoroti perkembangan infrastruktur yang sangat pesat, khususnya di ibu kota Nusantara. Nah, komunikasi publik yang sangat masif itu ternyata justru dikritik oleh media. Media menyoroti bahwa kampanye keberhasilan atau capaian pembangunan itu sebetulnya tidak sepenuhnya transparan. Beberapa media bahkan menganggap bahwa pemerintah lebih menonjolkan sisi positifnya. Sementara isu-isu lain yang sering disorot media juga, yakni nepotisme, konflik kepentingan, dan masalah lingkungan malah diabaikan oleh pemerintah, jadi tidak dikomunikasikan. Media juga menuduh bahwa kampanye memoles citra itu lebih mirip upaya propaganda, terutama menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo dengan menggunakan anggaran negara serta melibatkan para pejabat dan pemengaruh di media sosial. Konten-konten yang dianggap memuji pemerintah itu menurut media ini dirancang untuk meningkatkan citra positif pemerintah sebelum Presiden Joko Widodo purna tugas. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah pemerintah sedang melancarkan propaganda yang manipulatif? Bagaimana kita sebetulnya sebagai anggota masyarakat, konsumen media, membedakan antara komunikasi publik yang sehat dan propaganda yang manipulatif? Di era modern seperti sekarang, harap diketahui bahwa komunikasi publik adalah salah satu tugas penting pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan yang sudah dilakukan, program-program yang sudah diluncurkan, dan pencapaian kepada masyarakat secara transparan dan akurat. Jadi, wajar saja dan bisa dimaklumi apabila pemerintah menyampaikan keberhasilan pembangunan atau capaian pembangunan selama pemerintahan Joko Widodo yang akan berakhir pada tanggal 20 Oktober nanti. Nah, dalam prakteknya komunikasi publik itu sebetulnya merupakan semacam infus penyambung kehidupan media yang sedang megap-megap. Maksudnya bagaimana? Maksudnya komunikasi publik itu dilakukan misalnya melalui pemasangan iklan komersial di media
atau alokasi anggaran khusus untuk media dalam bentuk berbagai macam wujud pemasaran. Ya, untuk diketahui saja, masih ada media di daerah yang kelangsungan hidupnya ditopang oleh anggaran pemerintah daerah. Dan harap diketahui juga bahwa media besar skala nasional pun banyak yang senantiasa berharap mendapat jatah pemasangan iklan dan dukungan dalam berbagai bentuk pemasaran lain. Contohnya sponsorship acara seminar yang diselenggarakan oleh sebuah media, pembuatan buku atau laporan tahunan dari pemerintah. Bahkan sebetulnya tidak sedikit media yang terang-terangan mengajukan proposal untuk menggarap proyek bersama pemerintah dengan judul atau label misalnya sosialisasi capaian pembangunan. Jadi sebetulnya ada simbiosis mutualisme antara pemerintah dan media. Dalam hal ini pemerintah membutuhkan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan pembangunan. Di sisi lain media mengharapkan kucuran anggaran dalam bentuk iklan dan sebagainya dari komunikasi publik itu dalam bentuk iklan, advertorial, sponsorship, dan berbagai bentuk pemasaran yang lain. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itu, komunikasi publik merupakan sesuatu yang wajar. Sepanjang, ini ada syaratnya nih, informasinya itu objektif, berimbang, dan terbuka terhadap kritik. Dalam hal ini, pemerintah maksudnya jangan sampai hanya menyampaikan keberhasilan, tetapi juga menjelaskan tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi dan memberikan kesempatan bagi publik untuk mengkritisi atau memahami justru keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah. Nah, kemudian apa bedanya dengan propaganda? Jadi tadi ada komunikasi publik, ada propaganda. Nah, kalau propaganda yang manipulatif cenderung memiliki tujuan untuk memengaruhi opini publik dengan cara-cara yang tentu saja manipulatif. Misinformasi. Informasi yang disampaikan dalam propaganda seringkali sifatnya satu arah, berlebihan, hiperbolik dan tidak memberikan gambaran yang utuh. Biasanya propaganda lebih fokus pada pencitraan belaka dan menonjolkan sisi positif tanpa membuka ruang untuk kritik atau diskusi. Nah, dengan melihat definisi atau perbedaan antara komunikasi publik dan propaganda, bagaimana seharusnya kita sebagai warga masyarakat melihat fenomena ini? Nah, selama ini kan masyarakat menerima informasi itu dari dua sisi, baik dari pemerintah maupun dari media. Sebagai masyarakat yang bijak, mestinya kita bersikap dengan kritis dan seimbang. Pertama, kita harus paham bahwa komunikasi publik pemerintah itu penting dan wajib dilakukan sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah wajib memberikan informasi terkait kebijakan yang sudah dijalankan dan dampaknya terhadap masyarakat. Namun, kita juga tidak boleh langsung menerima informasi tersebut secara mentah-mentah. Maksudnya tanpa pertanyaan sama sekali. Kita sebagai anggota masyarakat wajiblah evaluasi informasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kita lihat apakah informasi tersebut memiliki dasar yang jelas, apakah data yang dipakai dapat dipercaya, dan apakah ada pandangan atau perspektif lain yang perlu kita lihat juga. Nah, di sisi yang lain, kita juga mencermati media Kritik media juga harus kita sikapi dengan cara yang kritis. Karena kita tahu media memang memiliki tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah. Dan kritik yang mereka sampaikan merupakan cara untuk menjaga agar pemerintah tetap transparan dan akuntabel. Nah, yang penting kritik disampaikan berdasarkan data dan fakta, bukan imajinasi, halusinasi, atau omon-omon orang-orang di podcast atau siniar. Kita juga perlu memahami bahwa media itu punya dua wajah dalam satu wadah, redaksi dan pemasaran. Kepentingan redaksi dan pemasaran memang tidak selalu satu jalan,
tapi tentu saja pendapatan media akan disatukan untuk karyawan dan wartawan. Media juga memiliki sudut pandang tersendiri, punya framing, ya, punya sudut pengambilan berita, dan kadang kritik yang mereka sampaikan itu bisa dibumbui dengan opini atau agenda tertentu. Harap diingat, fakta menunjukkan bahwa ada media yang dimiliki oleh pendiri atau simpatisan partai yang tidak senantiasa sejalan dengan pemerintah. Karena itu, masyarakat seperti kita harus terbiasa memeriksa fakta secara mandiri dan tidak serta-merta mengambil kesimpulan dari satu sumber saja. Kita harus belajar membedakan antara kritik yang membangun dan kritik yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah. Kritik yang baik akan memberikan analisis yang berimbang dan ya mungkin bisa menawarkan solusi atau pandangan alternatif. Sementara kritik yang tidak konstruktif biasanya hanya fokus pada sisi negatif yang dilihat jelek-jeleknya saja tanpa menawarkan perspektif yang lebih luas. Akhirnya, untuk kita sebagai anggota masyarakat, yang paling penting adalah menjaga keseimbangan. Kita harus siap mendengar informasi berita dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun media, dan kemudian membuat penilaian berdasarkan data, fakta, dan analisis yang objektif. Demikian pembahasan kita kali ini dalam siniar tentang operasi memoles citra Jokowi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tabik.